Meta Platform menghadapi gugatan pelanggaran paten dari Soloso Teknologi terkait produk kacamata pintar Ray-Ban Meta. Gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik Massachusetts pada akhir Januari 2026 ini menuntut ganti rugi sebesar beberapa miliar dolar Amerika. Dalam gugatannya, Soloso juga meminta pengadilan untuk memblokir penjualan kacamata pintar Ray-Ban Meta di pasar. Pemirsa, Meta Platforms digugat produsen kacamata pintar Soloso Technology atas dugaan pelanggaran paten pada produk Ray-Ban Meta. Gugatan ini menuntut ganti rugi miliaran dolar Amerika serta berupaya memblokir penjualan produk yang saat ini menjadi lini wearable dengan pertumbuhan tercepat di Meta. Meta Platform menghadapi gugatan pelanggaran paten dari Soloso Teknologi terkait produk kacamata pintar Ray-Ban Meta. Gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik Massachusetts pada akhir Januari 2026 ini menuntut ganti rugi sebesar beberapa miliar dolar Amerika. Dalam gugatannya, Soloso juga meminta pengadilan untuk memblokir penjualan kacamata pintar Ray-Ban Meta di pasar. Jika klaim ganti rugi mencapai 2 miliar dolar Amerika, nilai tersebut dinilai berisiko mengguncang divisi perangkat keras Meta. Soloso menyatakan kacamata pintar generasi pertama dan kedua Meta melanggar 5 paten inti. Paten tersebut meliputi teknologi penginderaan multimodal, audio beamforming, hingga arsitektur asisten cerdas berbasis kecerdasan buatan. Dalam dokumen gugatan, Soloso menuduh Meta dan mitra manufaktur EssilorLuxottica memiliki akses terhadap peta jalan teknologi perusahaan sejak 2015. Disebutkan pula adanya transfer pengetahuan dari peneliti MIT yang kemudian bergabung ke Meta. Gugatan ini datang saat Ray-Ban Meta menjadi produk dengan pertumbuhan tercepat di Meta. Perusahaan bahkan menargetkan produksi hingga 30 juta unit pada 2026 dengan harga mulai dari $299 Amerika Serikat per unit. Berbagai sumber, IDX Channel. Raksasa apparel olahraga Nike kembali melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 775 karyawannya di Amerika Serikat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas serta mempercepat penggunaan teknologi otomatisasi di pusat distribusi. Nike kembali mengumumkan gelombang PHK yang menyasar posisi di pusat distribusi wilayah Tennessee dan Mississippi. Kebijakan ini merupakan upaya CEO Elliot Hill untuk merampingkan operasi agar perusahaan dapat bergerak lebih gesit dan disiplin. Analis menilai langkah ini tidak mengejutkan mengingat Nike tengah menggenjot penggunaan kecerdasan buatan atau AI guna mengatasi kapasitas gudang yang berlebih akibat tren penjualannya melambat. Sejak menjabat pada 2024, Elliot Hill terus melakukan restrukturisasi untuk mengembalikan posisi Nike sebagai merek olahraga nomor 1 dunia. Selain efisiensi tenaga kerja, Nike juga menggelontorkan investasi besar pada lini sepatu dan kembali fokus pada olahraga inti seperti lari dan sepak bola. Hal ini dilakukan setelah Nike kehilangan pangsa pasar dari para pesaingnya dalam beberapa tahun terakhir. Meski telah melakukan serangkaian pemangkasan sejak awal 2024, tantangan besar masih membayangi. Nike melaporkan penurunan margin kotor dalam 2 kuartal berturut-turut akibat lemahnya penjualan di pasar China. Selain masalah finansial, perusahaan juga sempat didera isu kebocoran data internal yang menambah daftar panjang tantangan dalam jalan menuju pertumbuhan jangka panjang yang menguntungkan. Berbagai sumber ada di channel. Nvidia menggelontorkan investasi 2 miliar dolar Amerika ke perusahaan infrastruktur AI CoreWeave. Langkah ini bertujuan memperkuat kapasitas pusat data di Amerika Serikat dan menjadikan Nvidia sebagai pemegang saham terbesar kedua di tengah persaingan infrastruktur kecerdasan buatan yang kian ketat. Nvidia menginvestasikan 2 miliar dolar Amerika di perusahaan infrastruktur AI CoreWeave. Investasi ini menjadikan Nvidia sebagai pemegang saham terbesar kedua CoreWeave seiring perluasan kemitraan untuk meningkatkan kapasitas pusat data di Amerika Serikat. Melansir Reuters, pengumuman investasi pada 26 Januari 2026 mendorong saham CoreWeave naik sekitar 9% dalam perdagangan pre-market. Kinerja saham ini mencerminkan optimisme pasar terhadap prospek bisnis infrastruktur AI. Investasi baru dari Nvidia akan digunakan CoreWeave untuk mempercepat pengadaan lahan dan daya listrik. Perusahaan menargetkan pembangunan lebih dari 5 gigawatt kapasitas pusat data AI hingga tahun 2030. Nvidia berinvestasi dengan harga pembelian $87,20 Amerika per saham.
Langkah ini menambahkan sekitar 23 juta saham dan hampir menggandakan kepemilikan Nvidia di CoreWeave menjadi sekitar 6,3% menurut perhitungan Reuters. CoreWeave menegaskan dana investasi tidak digunakan untuk membeli prosesor Nvidia. Dana akan dialokasikan untuk ekspansi pusat data lainnya, riset dan pengembangan, serta penambahan tenaga kerja di tengah lonjakan permintaan layanan AI. Berbagai sumber, IDX Channel. Masih bersama kami, pemirsa. Micron Technology bersiap menambah investasi di Singapura untuk memperluas kapasitas produksi chip memori NAND di tengah kelangkaan global. Ya, langkah ini dilakukan untuk merespon lonjakan permintaan dari industri teknologi dan percepatan pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan dunia. Produsen chip memori Amerika Serikat Micron Technology bersiap mengumumkan investasi baru untuk menambah kapasitas manufaktur di Singapura. Langkah ini dilakukan di tengah kelangkaan chip memori global yang semakin akut. Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut, investasi ini akan difokuskan pada produksi memori flash NAND. Pengumuman investasi disebut bisa dilakukan paling cepat 27 Januari 2026. Investasi Micron dilakukan saat berbagai industri, mulai dari elektronik konsumen hingga layanan kecerdasan buatan, menghadapi kekurangan serius chip memori. Percepatan pembangunan infrastruktur AI menjadi salah satu pemicu utama. Saat ini, Micron memiliki fasilitas manufaktur besar di Singapura yang memproduksi sekitar 98% chip memori flash perusahaan. Micron juga tengah membangun pabrik advanced packaging senilai 7 miliar dolar Amerika untuk chip memori bandwidth tinggi yang dijadwalkan beroperasi pada 2027. Micron bersama Samsung Electronics dan SK Hynix telah mengumumkan penambahan jalur produksi baru. Meski demikian, para analisis memperkirakan kelangkaan chip memori masih berpotensi berlanjut hingga akhir 2027. Berbagai sumber, IDX Channel. Perusahaan perlengkapan olahraga asal China, ENTA Sport Product, resmi mengakuisisi 29,06% saham Puma. Transaksi senilai 1,51 miliar euro ini menjadikan ENTA pemegang saham terbesar Puma di tengah upaya merek asal Jerman ini memulihkan kinerja bisnis global. Perusahaan perlengkapan olahraga asal Cina ENTA Sport Product resmi mengakuisisi 29,6% saham Puma. Nilai transaksi ini mencapai 1,51 miliar euro atau setara 1,79 miliar dolar Amerika Serikat, menjadikannya salah satu akuisisi terbesar di sektor olahraga global. Dalam pernyataan Selasa 27 Januari 2026, ENTA menyebut kesepakatan ini mengkonfirmasi laporan sebelumnya yang dirilis Reuters. Melalui akuisisi ini, ENTA resmi menjadi pemegang saham terbesar Puma, menggeser posisi pemilik sebelumnya. ENTA akan membayar 35 euro per saham secara tunai untuk sekitar 43 juta saham Puma. Transaksi ini telah disampaikan dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Hong Kong setelah ENTA mengamankan pendanaan dan menyelesaikan negosiasi valuasi. Akuisisi dilakukan di saat Puma tengah berupaya memulihkan kinerja bisnisnya. Di bawah kepemimpinan CEO baru Arthur Holt, Puma menghadapi tekanan akibat melemahnya permintaan global dan peluncuran produk baru yang belum memberikan momentum signifikan. Transaksi ini masih menunggu persetujuan otoritas persaingan usaha, pemegang saham ENTA, serta regulator di Cina dan sejumlah yurisdiksi lain. ENTA menyatakan akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa dan menargetkan penyelesaian transaksi setelah seluruh syarat terpenuhi. Berbagai sumber, IDX Channel.